Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, prodi PGSD dengan NIM 0501201040. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk menjadi perwakilan dari kelompok 4 untuk membahas mengenai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah Cirebon yang diampu oleh Bapak dosen pengampu Diki Surahman SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 anggota atau rekan saya yang bernama Aldi Kurniawan, Anggi Anissa Fitri, Leni Lisnawati, dan Icep Ega Hijri Sabani. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke rekan-rekan, setelah apa yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling kaya dengan keanekaragaman budaya, memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna, di mana adat istiadat ini tentu akan menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan oleh setiap masyarakat atau oleh setiap anak-anak agar tidak tergerus dan hilang di gerus zaman. Namun sebelum kita mengetahui berbagai kebudayaan Indonesia, apa sih yang kalian ketahui mengenai adat istiadat itu sendiri? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke satu generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat. Adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan, cara penggunaan, upacara, observasi. Sementara istiadat berasal dari bahasa Arab yang bisa dibaca istidah yang berarti permintaan kembali. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa adat istiadat itu tata kelola yang kekal dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, di mana adat istiadat ini perlu dan wajib dilestarikan oleh setiap generasinya. Maka kita sebagai calon tenaga pendidik perlu mengajarkan kebudayaan bahkan adat istiadat ini kepada setiap peserta didik. Mungkin itu pemaparan dari saya. Untuk lebih lanjut, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan kembali oleh rekan saya guna mengupas kembali terkait materi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon. Perkenalkan, nama saya Leni Lisnawati dengan NIM 0501201083. Akan memaparkan materi selanjutnya mengenai pengertian adat istiadat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Raden Supomo, adat istiadat diartikan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Di badan hukum negara, hukum ini berlaku sebagai konvensi dan hidup pun menjadi peraturan dengan kebiasaan pada kehidupan di desa dan kota. Yang kedua, menurut Jalaluddin Tunsam. Menurut Jalaluddin Tunsam, adat istiadat yang berasal dari kata adat artinya cara atau kebiasaan. Istilah ini juga merujuk pada suatu gagasan yang di dalamnya terkandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum suatu daerah. Terdapat pula sanksi tertulis maupun tak tertulis jika hukum adat tersebut tidak dipatuhi. Lalu yang terakhir, menurut Noto Pura Harjito. Menurut Harjito menyebutkan bahwa hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis. Bagi masyarakat, adat istiadat ini merupakan pedoman untuk mencapai kesejahteraan dan juga keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan, NIM 0501201155. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pengertian adat istiadat dan perbedaan adat istiadat dan kebiasaan. Langsung saja. Adat istiadat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. Tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu grup.
Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu. Begitupun dengan daerah Cirebon yang memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang menjadikan ciri khasnya. Ciri khas dari masyarakat Cirebon adalah dikenal dengan karakter yang keras dan tidak mudah mengalah. Hal ini didasari bahwa secara umum masyarakat Cirebon kebanyakan merupakan orang pantai. Meskipun demikian, ada juga orang Cirebon yang berciri khas ramah, terutama masyarakat yang mendiami pegunungan. Jika ditinjau dari segi budaya, Cirebon banyak sekali keunikan yang terdapat pada budayanya. Salah satunya yakni budaya yang dihasilkan merupakan hasil dari perpaduan antara budaya Sunda dan Jawa. Hal itu bisa dilihat dari tata cara dalam berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah adat istiadat dan kebiasaan itu sama? Jawabannya, kalau kebiasaan adalah tingkah laku atau sifat yang muncul dari diri sendiri, baik faktor dari dalam maupun dari luar. Sedangkan adat istiadat adalah yang harus dikerjakan baik berupa aturan atau lain sebagainya, yang diterapkan dari lahir maupun generasi berikutnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa adat istiadat itu merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu yang harus dikerjakan atas kewajiban, aturan maupun dari kemauan diri sendiri, seperti halnya di Cirebon yang akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya, Anggi Anissa Fitri dengan NIM 0501201036 untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon. Sebelumnya setelah dijelaskan apa sih definisi dari adat istiadat itu sendiri, di sini saya akan memaparkan sedikit dan banyaknya adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon yang rutin atau sering dilakukan oleh masyarakat Cirebon itu sendiri. Sebelumnya tadi bahwa masyarakat itu adalah suatu masyarakat yang memang mayoritas beragam adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon itu sendiri dipengaruhi besar oleh keadaan atau dari yang pertama itu ada yang dinamakan suruan. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon ini biasanya membuat bersuro yang diadakan pada bulan Asyura. Ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat Cirebon kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada bulan Syura ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memang wajib atau patut kita syukuri. Di antaranya diterimanya taubat Nabi Adam dan Siti Hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diselamatkan hidup beserta pengikutnya setelah lama terombang-ambing di atas air. Makanya pada penyajiannya pun bubur Suro ini selain sekian banyak atau beraneka ragamnya lauk pauk, juga wadahnya yang unik yang berbentuk seperti perahu itu sebagai simbolis atas rasa syukur atau sebagai simbolis dari perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua itu ada saparan. Seperti judulnya, saparan itu dilaksanakan atau dilakukan pada bulan Safar, yang dimana para masyarakat itu mengadakan ngapem atau proses pembuatan apem yang nantinya akan dibagikan kepada para kerabat atau masyarakat yang membutuhkan dengan niat sodako. Yang dimana pada bulan Safar ini masyarakat Cirebon mempercayai bahwasanya pada bulan Safar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan atau menurunkan berbagai balai, entah itu berupa kecelakaan, kemalangan, bahkan juga kematian. Yang selanjutnya yaitu ada adat istiadat mirap. Kebiasaan masyarakat Cirebon ini erat kaitannya dengan pensucian diri dari segala macam dosa dan salah dengan bertaubat sehingga terhindar dari segala mara bahaya. Yang selanjutnya itu ada maulidan. Mungkin bagi masyarakat yang non Cirebon lah, dan
itu memang tidak untuk dengar. Nah, Maulid nanti adalah untuk bertujuan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya suatu punca dari acara itu sendiri yang maka dengan acara panjang jimat yang diadakan oleh keraton tersebut Cirebon. Nah, panjang jimat ini mempunyai arti yaitu panjang tiada henti, dan jimat itu sicikan di rumah yang bertujuan untuk menjaga alat-alat pusaka milik keraton, dan juga untuk sebagai simbol rasa kepedulian yang tiada henti terhadap kalimat syahadat atau Islam. Selanjutnya itu ada Rajaban. Rajaban juga seperti artinya dilakukan pada bulan Rajab, yang dimana para masyarakat Cirebon ini biasanya berkumpul di masjid atau musola untuk membacakan dibagi atau asyrokolan. Nah, asyrokolan itu sendiri adalah pembacaan sebuah pujian atau sholawat kepada Nabi Muhammad dengan berdiri. Nah, yang terakhir itu ada Rabu Wakasan. Nah, Rabu Wakasan itu adalah hari Rabu terakhir yang ada di bulan Safar. Nah, di mana masyarakat Cirebon ini biasanya mengadakan pada waktu bada Isya sampai menjelang subuh. Nah, serombongan di mana serombongan laki-laki 4-10 orang itu membacakan ayat Al-Quran di masjid, lalu berkeliling desa menuju rumah ke rumah, yang dimana rumah yang dikunjunginya itu akan didoakan, dan dari pihak rumah juga akan memberikan apa saja yang kepada mereka yang mendatangi rumahnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir telah tersampaikan dengan topik adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara penduduk yang heterogen, yang masing-masing memiliki tradisi, budaya, serta kebiasaan yang berbeda-beda setiap daerahnya, termasuk juga Cirebon. Baik rekan-rekan, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami tunggu respon dan pertanyaan-pertanyaan dari setiap rekan-rekan di kolom LMS maupun di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan menjawab setiap pertanyaan dari rekan semua. Kita harapkan terjadi atau terjalin komunikasi antara pembahasan mengenai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Cirebon ini, terjalin komunikasi saling tanya-menanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.